Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Naufal Dwi Lutfi Hadi dengan NPM 2214071001 dari kelas TEP A22. Di sini saya akan menjelaskan materi motor bakar bensin 4 tak. Yang pertama, pendahuluan. Motor bensin adalah sebuah tipe mesin pembakaran dengan jenis pembakaran dalam proses pembakarannya selalu menggunakan busi sebagai pemercik bunga api awal dan dirancang untuk menggunakan bahan bakar bensin dan sejenisnya. Bunga api dipercikan ke dalam ruang bakar ketika piston mencapai titik mati atas sehingga terjadi kenaikan energi kalor dalam ruang bakar dan diubah menjadi energi mekanik untuk menggerakkan poros engkol. Tujuan dari materi ini yaitu yang pertama, mahasiswa mengetahui prinsip kerja motor bakar bensin 4 tak. Dan yang kedua, mahasiswa mengetahui kelebihan dan kekurangan motor bakar bensin 4 tak. Selanjutnya, pengertian dari motor bakar bensin 4 tak. Motor bakar bensin 4 tak adalah motor yang menyelesaikan satu siklus pembakaran dalam 4 langkah toraks atau 2 kali putaran poros engkol. Jadi, dalam satu siklus kerja, telah mengadakan proses pengisian, kompresi, usaha, dan buang. Motor 4 tak lebih sulit dalam perawatan karena banyak komponen-komponen pada bagian mesinnya. Kita masuk ke gambar mesin motor bakar bensin 4 tak. Di sini ada banyak sekali komponen di dalam eh, proses pembakaran atau proses penggerak pada semua mesin yang ada di dalam motor bakar bensin 4 tak ini. Di sini ada klep masuk atau hisap, penutup klep, saluran hisap, blok silinder, pendingin silinder, blok mesin, ada as atau poros kam, terus ada klep buang atau keluar. Di sini ada busi, saluran buang, piston, stang seher, lalu ada titik pertemuan antara stang seher dengan crankpin bagian dari crankcase. Dan di sini ada kruk as. Lalu kita lanjut ke gambar yang kedua. Di gambar yang kedua ini menjelaskan mekanisme masuknya bahan bakar dan udara dan keluarnya sisa-sisa hasil pembakaran di ruang pembakaran. Jadi masuknya bahan bakar dan udara melalui saluran intake yang menyambungkan antara karburator dan saluran masuknya bahan bakar dan udara. Jadi bahan bakar dan udara itu masuknya melalui eh, jalur yang sebelah sini nih, yang saya tunjuk di yang ada klepnya yang warna merah nih. Lalu bahan bakar dan udara masuk ke dalam ruang bakar. Lalu sesudah itu eh, terjadi pembakaran di ruang bakar ini nih. Di ruang bakar tersebut, sisa-sisa pembakaran sisa-sisa pembakaran dibuang melalui exhaust. Jalurnya di intake eh, di intake pembuangan atau saluran pembuangan di klep yang warna biru yang menyambungkan eh, langsung ke knalpot agar bisa dikeluarkan dari mesin motor. Lalu kita lanjut gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga sama seperti gambar yang pertama, tetapi bedanya di gambar yang ketiga ini memiliki 4 klep. Sistemnya sama motor bakar bensin 4 tak lainnya. Yang membedakan hanya masuknya udara dan masuknya bahan bakar itu lebih banyak
karena klepnya 4, jadi masuknya bahan bakar dan udara itu lebih banyak. Tetapi walaupun terlihat boros, sisa-sisa pembuangan itu dikeluarkan dengan efektif karena di sini memiliki 2 klep, jadi pembuangan itu lebih efektif, lebih plong gitu membuang sisa-sisa pembakarannya. Beda lagi dengan yang 2 klep, di sini hanya memiliki 1 klep, jadi pembuangannya itu menurut saya kurang sempurna karena hanya memiliki 1 klep. Jadi antara yang 4 klep dan 2 klep itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Yang yang 2 klep masuknya bahan bakar dan udara itu lebih irit dan tidak boros, tetapi yang 4 klep ini lebih boros. Lalu kita masuk ke slide berikutnya. Kita masuk ke langkah kerja. Pada motor bakar bensin 4 tak ini mempunyai 4 langkah kerja. Langkah kerja yang pertama yaitu langkah hisap. Pada langkah ini, piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Secara bersamaan, klep hisap antara karburator dan ruang bakar terbuka. Hal ini membuat campuran bahan bakar dan udara masuk ke ruang silinder. Jadi, saat bahan bakar dan udara masuk, klep merah ini membuka agar udara dan bahan bakar ini masuk ke ruang bakar. Lalu kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu langkah kompresi. Di sini piston bergerak naik dari titik mati ke titik mati atas. Hal ini mengakibatkan klep isap dan klep buang tertutup. Piston yang naik akan memampatkan campuran bahan bakar dan udara di ruang silinder hingga suhu udara menjadi tinggi. Jadi di langkah yang kedua ini, saat udara dan bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar, klep ini akan tertutup agar udara dan bahan bakar yang sudah masuk tidak bisa keluar lagi dan membuat suhu yang ada di ruang bakar ini menjadi tinggi. Dan terjadilah proses kompresi. Kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu langkah usaha. Akibat kompresi bahan bakar dan udara dalam tekanan dan suhu tinggi, busi akan menyala dan memercikan bunga api yang membakar campuran bahan bakar dan udara yang sudah panas. Terjadilah ledakan tenaga yang membuat piston dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Akibat gerakan piston yang menuju ke bawah menyebabkan kruk as berputar dan menghasilkan tenaga. Jadi di langkah usaha ini, bahan bakar udara sudah masuk dan busi ini memantikan percikan bunga api dan menghasilkan ledakan di dalam ruang bakar. Lalu piston ini akan turun sampai ke titik mati bawah. Dan poros engkol berputar untuk menggerakkan semua bagian-bagian yang ada di mesin pada sepeda motor. Lalu kita masuk ke langkah yang terakhir, yaitu langkah buang. Setelah terjadi pembakaran, tentu saja gas sisa pembakaran harus dibuang. Pada langkah ini, piston kembali bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, yang secara bersamaan terjadi pembukaan pada klep buang. Gas sisa pembakaran akan keluar dari klep buang dan diteruskan melalui knalpot. Jadi setelah terjadinya pembakaran di ruang pembakaran ini, sisa-sisa pembakaran itu keluar melalui tempat pembuangan sisa pembakaran dan langsung disalurkan ke exhaust. Klep yang berwarna biru ini akan membuka dan mengeluarkan sisa-sisa pembakaran. Mengapa sisa-sisa pembakaran itu harus dikeluarkan? Karena 0,00% sisa-sisa pembakaran itu mengandung material-material yang berbahaya yang dapat merusak dinding-dinding silinder ini. Seperti gambar yang pertama ini, di sini ada genangan oli. Seharusnya oli ini tidak masuk ke dalam ruang
silinder atau ruang pembakaran. Karena kalau misalnya oli ini masuk ke dalam ruang pembakaran, di situ akan menimbulkan asap pada kendaraan. Dan seharusnya motor bakar bensin 4 tak ini tidak menghasilkan asap. Kalau kalau menemukan motor bakar bensin 4 tak ini mengeluarkan asap, berarti dinding-dinding silinder ini sudah rusak atau lecet dikarenakan pembaretan karena kinerja piston ini. Entah dari sisa pembakaran yang tidak normal atau kurangnya oli, itu bisa mempengaruhi. Karena di setiap gerakannya ini, piston ini menghasilkan gesekan, dan oli ini untuk memperkecil hasil gesekan itu agar tidak merusak dinding-dinding silinder. Lalu kita masuk ke slide berikutnya, kita masuk ke perhitungan. Perhitungan ini yang pertama kita cari besar gaya yang mendorong piston dengan rumus berikut ini. Rumus singkat ini, lalu yang kedua cari besar langkah usaha yang terjadi setiap satu kali langkah usaha dengan rumus berikut ini. W sama dengan gaya kali jarak. Lalu yang ketiga cari besar langkah usaha per menit dengan rumus singkat ini. Usaha per menit sama dengan usaha tiap satu langkah usaha dikali jumlah langkah usaha per menit. Yang terakhir, kita cari daya mesinnya, karena daya adalah jumlah usaha selama 1 detik. Maka daya sama dengan usaha per menit dibagi 60. Selanjutnya, atau dengan rumus singkat ini. Jadi rumus ini lanjutan dari rumus yang terakhir ini. Bisa menggunakan dengan rumus singkat ini, P sama dengan P M L A N K dibagi 2 dikali 60. Untuk merubah ke HP, tinggal dibagi 745,7. Karena 1 HP sama dengan 745,7 watt. Kita masuk ke kelebihan dan kekurangan motor bakar bensin 4 tak. Motor bakar bensin 4 tak ini memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kelebihan yang pertama yaitu konsumsi bensin lebih irit dan kerugian dari gas-gas yang terbuang kecil sekali. Yang kedua, pada putaran rendah, motor dapat bekerja dengan halus dan tidak ada kesalahan dalam proses pembakaran yang disebabkan langkah buang yang tidak sempurna. Yang ketiga, setiap proses kerja diselesaikan sepanjang satu langkah penuh sehingga dapat bekerja secara ideal yang menyebabkan tekanan rata-rata yang dihasilkan menjadi lebih tinggi. Yang keempat, cocok untuk putaran tinggi karena sistem pembilasannya lebih baik. Lalu yang terakhir, yang kelima, pengaturan campuran udara dan bensin lebih mudah karena tidak dicampur dengan oli samping. Beda lagi dengan motor bakar bensin 2 tak. Motor bakar bensin 2 tak harus menggunakan oli samping. Lalu kekurangannya yaitu yang pertama, konstruksinya lebih rumit karena adanya sistem katup. Yang kedua, bobot mesin untuk setiap satuan daya yang dihasilkan lebih besar. Yang ketiga, daya yang dihasilkan lebih kecil karena pada setiap langkah atau 2 putaran poros engkol hanya terjadi 1 kali usaha atau ekspansi. Yang keempat, getaran yang terjadi lebih besar. Dan yang terakhir, yang kelima, sistem pelumasan harus sempurna agar mesin lebih awet. Yang sudah saya jelaskan tadi, oli itu sangat penting dalam proses putaran mesin karena setiap putarannya itu menghasilkan gesekan, dan oli ini untuk memperkecil gesekan tersebut agar ornamen-ornamen yang ada di dalam mesin itu tidak baret atau tidak lecet. Makanya diperlukan oli untuk sebagai pelumas. Kita masuk cara merawat motor bakar bensin 4 tak. Cara merawat motor bakar bensin 4 tak itu cukup mudah.
Nah, di sini ada 8 caranya, yaitu yang pertama periksa busi, lakukan pengecekan pada filter karburator. Yang ketiga, periksa gear motor atau setelan rantai. Yang keempat, membersihkan karburator. Yang kelima, cek konduksi air aki atau aki. Enam, panaskan mesin motor. Tujuh, gunakan spare part asli. Yang kedelapan, ganti oli mesin. Lalu kita masuk ke slide yang terakhir, yaitu kesimpulan. Di sini ada dua kesimpulan. Yang pertama, prinsip kerja motor bakar bensin 4 tak terdiri dari 4 langkah, yakni langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Dan yang kedua, kelebihan motor bakar bensin 4 tak adalah lebih irit, bahan bakar dan emosi yang dihasilkan lebih sedikit, sedangkan kekurangannya yaitu konstruksinya lebih rumit karena adanya sistem katup dan beban mesin katup setiap satuan data yang dihasilkan lebih besar. Jadi pada motor bakar bensin 4 tak ini bahan bakarnya lebih sedikit dan meng- dan mengurangi polusi karena tidak menghasilkan asap. Kalau misalnya motor bakar 4 tak ini menghasilkan asap, berarti ada eh, ornamen di ruang silinder itu yang sudah baret, jadi oli itu naik ke dalam ruang bakar. Jadi jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini.